hari ini kita akan berbicara tentang sikap hidup. Sikap hidup tetap tinggal di dalam pengharapan. Nah, saya ajak saudara buka dulu dalam 1 Korintus pasal 13. 1 Korintus 13 ayat 13 kita sama-sama baca. 3:4. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar di antaranya ialah kasih. Nah, Paulus bilang hanya demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Artinya apa, saudara? Nanti pada waktunya sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, pada akhirnya itu saudara tahu karunia-karunia yang kita miliki itu nggak ada artinya lagi. Saudara mungkin lihat orang-orang yang hebat dalam ladang pelayanan, mereka tumpang tangan yang sakit sembuh, ya kan? Atau banyak perkara-perkara yang luar biasa secara karunia, itu akan stop waktu Yesus datang. Orang nggak butuh lagi. Tapi yang tinggal, kata Paulus, tinggal tiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang terbesar adalah apa? Iman, ya. Yang terbesar adalah kasih. Jadi begini saya ingin katakan, saudara, iman, pengharapan, dan kasih ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Artinya apa, saudara? Kalau sampai ini terpisah, saya sudah singgung kemarin tentang juga iman dengan kasih. Sekarang saya mengatakan iman dengan pengharapan. Artinya apa? Kalau itu terpisah, maka rohani kita tuh cacat. Abnormal, saudara, ya kan? Itu sama dengan tubuh yang tercerai-berai. Kepalanya di mana, tangannya di mana, kakinya di mana. Jadi iman, pengharapan, dan kasih ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Artinya apa? Kalau saya berkata saya seorang beriman, pasti saya selalu hidup di dalam pengharapan. Saya bilang saya orang beriman, pasti saya hidup dalam kasih, dan saya pasti hidup di dalam pengharapan. Kalau ini tidak ada, namanya apa? Omong kosong. Jadi saudara lihat aja, orang yang putus asa, yang cepat kecewa, putus asa, meninggalkan Tuhan tuh dia tidak beriman. Seringkali kita ukur iman orang tuh kan karena sudah datang ke gereja, dia beriman. Enggak ada jaminan. Kita bisa datang ke gereja karena kita jadikan Kristen sebuah agama kok. Oh, hari Minggu saya harus gereja. Tapi enggak, saudara. Ya, orang yang beriman dia akan menunjukkan imannya dari sikap hidupnya yang selalu penuh dengan pengharapannya. Coba saudara buka dalam Ibrani dulu. Ini ayat ini sudah cukup terkenal, saya juga sudah beberapa kali menyinggung ini. Jadi iman, pengharapan, dan kasih itu suatu kesatuan yang tidak boleh dipisah-pisahkan. Waktu saya bilang saya orang beriman, saya akan tunjukkan sebagai orang beriman hidup dalam kasih Tuhan. Amin. Dan saya juga akan menunjukkan iman saya sebagai orang yang selalu penuh pengharapan. Kalau sampai itu tidak terjadi, namanya apa? Omong kosong. Nah, banyak orang Kristen omong kosong. Mudah-mudahan sini enggak semua, amin. Semua kita beriman dan kita tunjukkan kita hidup dalam kasih dan kita selalu penuh pengharapan. Buka Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah apa? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya mau tanya, kalau saudara sudah melihat air ini, saya pengen kita perlu mengharapkan lagi enggak? Enggak. Pengharapan tuh kadang-kadang belum kita lihat, tapi kita percaya. Nah, ini dibutuhkan namanya apa? Pengharapan. Makanya di sini saudara lihat judul Ibrani 11 itu saksi-saksi iman. Ini menceritakan semua tokoh-tokoh agama yang hidupnya sungguh-sungguh berdasarkan iman. Makanya mereka kesaksian hidupnya nanti kita akan bahas juga, saudara, ya. Jadi saudara lihat di sini, iman dasar dari segala sesuatu apa? Yang kita harapkan. Jadi waktu saya beriman, maka saya harus memiliki apa? Pengharapan. Ya kan? Makanya masalah terbesar saya mau katakan, saudara, yang terbesar menurut saudara masalah apa? Masalah terbesar dalam hidup itu apa? Persoalan saudara rasa paling berat, paling besar itu apa? Tolong sebutkan. Apa? Penyakit? Kantong lagi kosong? Apalagi dokter sudah vonis kamu hari ini sudah tidak bisa lagi sembuh, tinggal tunggu waktunya. Itu masalah terbesar nggak? Iya. Tidak. Masalah terbesar waktu orang kehilangan pengharapan.
Orang kalau sudah kehilangan pengharapan itu masalah yang terberat. Saya beri contoh, kenapa orang stres? Kenapa orang depresi? Kenapa orang kecewa? Kenapa orang putus asa, ya kan? Sampai dia gila, saudara. Ada kan orang karena kecewa, karena putus asa, stres, depresi, sampai apa? Gila. Kenapa penyebabnya? Satu, hilang pengharapan. Kadang-kadang kan saudara mungkin terlihat orang menghadapi masalah sangat berat sekali. Tapi bilang, gila, dia bisa tenang-tenang aja, masih tetap memuji Tuhan. Sementara yang lain, kutil gak sembuh-sembuh di tangan, bisa kecewa berat, ya kan? Sampai tinggalkan Tuhan, ya kan? Putus asa, padahal cuma kutil, ya kan? Apa yang membedakan? Karena dia masih memiliki pengharapan dalam kehidupan ini. Nah, saya beri contoh, saudara. Rasul Paulus tuh bolak-balik di penjara nggak? Ya, di penjara bolak-balik. Tapi apa yang dia katakan? Coba buka Filipi pasal 4, biar saudara ngerti. Filipi pasal 4, ini contoh-contoh supaya saudara mengerti. Pengharapan itu penting, saudara. Filipi pasal 4 ayat keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan apa? Bersukacita. Bersukacitalah ayat 6. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan apa? Ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara boleh baca. Saya mau tanya, waktu Paulus menulis surat Filipi, dia lagi diapain? Penjara. Penjara di Roma. Saya udah pernah berjelaskan. Kok lucu di penjara menulis surat ini? Sampai dia bilang bersukacita, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Aneh enggak? Secara logika aneh enggak? Apa yang Paulus nyatakan kepada jemaat Filipi? Aneh, kenapa? Dia lagi di penjara di Roma. Tahun 55, antara tahun 55-56 Masehi. Saya sudah jelaskan itu penjara bawah tanah. Tapi dia bisa bilang bersukacitalah. Kenapa ini bisa terjadi? Karena dia meskipun dalam penjara, tapi pengharapannya penuh kepada Tuhan. Karena dia beriman. Amin. Nah, itu waktu dia di Roma, di penjara. Begitu dia kembali ke Filipi lagi, di penjara lagi di situ. Kisah Rasul 16, baca nanti di rumah. Ayat 25 sampai 26. Dia di penjara di Filipi, apa yang dia lakukan? Itu penjara, saudara tahu. Itu dikasih borgol, saudara tahu. Yang kayak bandul besi, ada rantai itu loh. Dia berdua dengan teman yang bernama apa? Silas. Di penjara lagi di situ. Tapi saudara baca nanti di rumah, Kisah Rasul 16 ayat 25, apa yang dia lakukan? Segala puji, dia mau menyanyi dan berdoa, kata Alkitab. Sampai terjadi mujizat. Gedung di mana dia di penjara gempa. Terjadi gempa yang luar biasa di penjara dia tinggal. Tapi anehnya lingkungannya tuh nggak apa-apa. Dan penjara itu hanya terjadi gempa, tapi nggak rubuh tembok penjara. Yang tuh rubuh cuma pintu penjara. Mujizat bukan? Yang kedua apa? Seluruh tawanan penjara tidak ada yang melarikan diri. Mujizat bukan? Kalau sekarang gimana? Kalau pas pintu penjara terbuka, kabur semua. Artinya kalau itu terjadi, Paulus menghadapi masalah baru. Lihat, Tuhan lakukan itu. Yang ketiga apa? Kepala penjara semua akhirnya percaya, terima Yesus, seluruh keluarganya diselamatkan. Kenapa? Karena Paulus meskipun di penjara, tapi pengharapannya tidak hilang. Karena dia percaya kepada Yesus Tuhan. Dia beriman sungguh-sungguh. Amin? Jadi masalah terbesar itu bukan masalahnya, pengharapannya. Saudara lihat, kadang-kadang orang hanya masalah kecil, udah panik luar biasa gitu loh. Sementara kita lihat sebagian orang lain yang menghadapi masalah yang menurut kasat mata kita lihat itu berat, tapi buat dia tuh biasa-biasa aja. Kenapa? Pengharapan. Nah, malam ini saudara, kita harus terus penuh pengharapan. Kalau kita berkata, aku beriman, aku percaya kepada Yesus, tunjukkanlah itu bahwa aku penuh pengharapan. Karena aku percaya. Amin. Jadi kalau ada masalah, cengeng nggak? Tidak. Putus asa nggak? Tidak. Kecewa nggak? Tidak. Mungkin secara manusia bisa, tapi jangan sampai larut. Kalau kita percaya kepada Tuhan,
kita tunjuk bahwa dalam Yesus ada pengharapan. Saya selalu berkata gini, dalam 1 detik Tuhan bisa ubah kok. Misal saudara sakit, dokter sudah bilang gak ada harapan. Mungkin hari ini belum, mungkin nanti sekian menit kemudian Tuhan lakukan. Contoh Hizkia. Hizkia kan dia sakit berat. Sampai Nabi Yesaya datang kepada Hizkia. Hizkia, sampaikan pesan seluruh pada keluargamu, karena engkau akan mati oleh penyakit ini. Saudara bayang kalau dengar berita itu gimana? Apa yang dilakukan Hizkia? Begitu Nabi Yesaya baru keluar, dia langsung berdoa minta Tuhan. Dia menghadapkan dirinya ke dinding, dia tempel. Itu artinya apa? Dia sudah tidak mau berharap pada siapapun, satu-satunya kepada Allah. Begitu dia minta pengharapan itu, dia berdoa, apa yang terjadi? Ternyata begitu Yesaya baru melangkah, keluar dari rumahnya belum jauh, Tuhan bilang kepada siapa? Yesaya kembali ke Hizkia, katakan bahwa penyakit ini akan sembuh dan aku perpanjang usianya 15 tahun. Kenapa? Dia memiliki pengharapan kepada Allah. Amin. Nah, hari ini saudara, kita harus memiliki pengharapan sebagai bukti kita orang beriman. Jadi kalau kita bilang beriman kepada Yesus tapi tidak ada pengharapan, namanya apa? Omong kosong. Ah, itu sudah. Nah, sekarang kita masuk dalam pembahasan kita lebih lanjut. Kenapa kita harus terus penuh pengharapan sebagai orang yang sungguh-sungguh beriman? Ini tanya, kenapa aku nih harus penuh pengharapan sebagai orang yang sungguh-sungguh beriman? Apa sebabnya? Yang pertama, kenapa kita harus terus penuh pengharapan sebagai orang percaya kepada Yesus, yang beriman sungguh-sungguh kepada Yesus? Yang pertama, karena pengharapan berdasarkan iman di dalam Yesus tidak pernah mengecewakan. Jadi iman saya, pengharapan saya berdasarkan iman saya di dalam Yesus kepada Yesus tidak akan pernah apa? Mengecewakan. Saudara buka dulu dalam surat Roma. Kalau kita bicara Roma ini sebenarnya titik beratnya berbicara tentang iman dan keselamatan, saudara. Tentang keselamatan, jadi bukan karena perbuatan baik, kan? Nah, saudara perhatikan Roma pasal 4, 18 sampai dengan ayat yang kedua 22, saya baca. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, ini kata Paulus bercerita ulangi kembali tentang kehidupan seorang bernama Abraham. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham apa? Berharap juga dan percaya dan beriman bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 19, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira apa? 100 tahun. Nah, solombo tuh. Orang awam bilang dia solombo, ya kan? Kalau orang Manado bilang apa? Lombo Marsdap. Ya. 100 tahun, tetapi 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Nah, saudara tahu nih cerita bagaimana waktu Allah sudah berjanji kepada Abraham, nanti kamu akan memiliki seorang anak, ya kan? Nah, ternyata saudara tahu janji itu belum datang. Sampai dia berusia kurang lebih 100 tahun baru janji itu tergenapi. Solombo. Sarah 90 tahun sudah mati haid. Saya mau tanya, logika sehat orang bisa punya anak nggak? Tetapi di sini dia katakan apa? Sebaliknya tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham apa? Berharap juga dan percaya. Dan saudara lihat, nah ini menceritakan tentang siapa? Tentang Abraham. Dia punya Tuhan janji, tapi janji itu tidak digenapi. Belum digenapi. Sampai dia usia 100 tahun, Sarah umur 90 tahun. Menurut akal sehat sudah tidak mungkin. Tapi Alkitab katakan dia tetap berpengharapan juga. Berdasarkan apa? Imannya kepada Allah. Dan akhirnya saudara lihat di
pasal kelima ayat 5, apa dikatakan di situ? Dan pengharapan apa? Tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dan akhirnya setelah itu, saudara tahu apa yang terjadi? Ternyata janji itu digenapi oleh Tuhan. Amin. Artinya apa? Karena Abraham memiliki iman, dan iman itu dia buktikan di dalam pengharapan kepada seluruh janji Tuhan. Makanya di sini Paulus katakan, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Gimana mungkin, dasarnya apa kalau masih umur 30 tahun ya kan? Si Sarah mungkin bisa. Ini 90 tahun. Baru si siapa? Si Abraham 100 tahun. Sampai dibilang maaf, dibilang dia sudah mati pucuk, saudara. Soleto. Sarah apa? Sudah mati haid, kan nggak mungkin. Tetapi dia berharap tentang seluruh janji Tuhan karena iman. Jadi saudara lihat di sini, kenapa kita harus terus penuh pengharapan sebagai orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Yesus? Karena pengharapan berdasarkan iman di dalam Yesus tidak pernah mengecewakan. Ya kan? Akhirnya Tuhan apa? Menggenapi seluruh janji Tuhan yang Tuhan sudah ucapkan kepada Abraham. Demikian juga saudara lihat contoh lain, waktu Musa pun, waktu dia bawa keluar bangsa Israel dari tanah Mesir untuk masuk tanah Kanaan, banyak masalah nggak? Banyak. Baru start pertama, tiba-tiba Firaun berubah pikiran, kejar dia lagi. Nah, waktu mereka sudah berjalan sampai di depan laut Tiberau tuh, dia kebingungan. Siapa Musa? Bagaimana cara menyeberang? Sementara Firaun dengan pasukannya mengejar dia lagi. Lihat, tapi dia tetap percaya kepada Allah. Tetap pegang janji itu, dan ini berikan pengharapan. Makanya akhirnya setelah itu, saudara tahu apa yang Allah lakukan? Yang pertama Allah lakukan, menghambat Firaun supaya jangan sampai mengejar dengan buat cara bagaimana? Dibuat gelap, kegelapan, sehingga mereka pikir sudah malam. Otomatis istirahat kan? Padahal itu salah satu Allah melakukan untuk menghambat supaya jangan dia sampai mengejar orang Israel, dan orang Israel mempunyai kesempatan untuk menyeberang. Setelah mereka sampai di seberang laut itu, nggak tahu mau buat apa lagi. Tapi Tuhan bilang apa? Musa, apa yang ada pada tanganmu? Tongkat. Angkat tongkat itu, arahkan ke laut, dan laut terbelah. Amin. Lihat artinya apa saudara? Di dalam Yesus itu selalu ada pengharapan. Amin. Di tengah-tengah keadaan yang bagaimanapun selalu ada pengharapan. Kata orang Betawi, pokoknya di dalam Yesus tuh kagak ada matinya. Iya kan? Mungkin orang bilang nggak ada kesempatan, udah nggak ada pintu, tentu Tuhan bisa buka jalan baru kok. Contohnya ini kan, laut di depan, tentara pasukan Firaun mengejar kembali, kan sudah hilang pengharapan seharusnya. Tapi Tuhan berikan pengharapan baru dengan cara apa? Tuhan buka jalan baru. Amin. Nah, jadi saudara lihat situ kenapa kita harus terus penuh pengharapan sebagai orang-orang yang sungguh beriman kepada Yesus, karena pengharapan berdasarkan iman dalam Yesus tidak pernah apa? Mengecewakan. Amin. Jadi yang terbesar masalah bukan masalahnya, tapi waktu kita kehilangan pengharapan. Percaya saya. Tapi masalah sebesar apapun, tapi aku tahu bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Makanya Paulus bilang, aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku tahu dia berkuasa. Makanya masuk keluar penjara nggak ada masalah. Yang penting aku tetap bergantung penuh kepada dia. Amin. Dia nyatakan itu lewat pengharapan-pengharapannya. Nah, malam ini saudara, kita perlu belajar. Tunjukkan dong iman kita dengan pengharapan. Jadi jangan mudah kecewa, putus asa, tersinggung ngambek. Tuhan tuh gak akan rugi waktu saudara ngambek, percaya saya. Yang rugi kita. Amin. Gimana mau maju? Sementara saya selalu sampaikan khotbah tahun ini tentang percepatan. Gimana kita mau cepat? Masih ngambek. Lihat bangsa Israel harusnya gak 40 tahun loh. Itu karena masih ngambek-ngambekan gitu loh. Padahal Tuhan sudah berkati mereka, kebutuhan hidup dipenuhi setiap pagi, harus mana itu baru. Tuhan bilang ambil secukupnya untuk makan hari itu. Kalau kamu kumpul juga percuma, akan berulat, akan busuk. Karena Tuhan jamin besok baru lagi. Amin.
Nah, tapi saudara lihat, dasar bangsa ini mengeluh bersungut, makanya yang harusnya perjalanan nggak jauh jadi 40 tahun. Nah, saya mau katakan hari ini kita harus memiliki pengharapan, amin? Tunjukkan dong imanku pada Yesus melalui pengharapan yang aku hadapi setiap hari. Tantangan seberat apa, pengharapan tidak pernah mengecewakan. Ini namanya iman, saudara. Makanya Alkitab bilang tinggal 3 hal, iman, kasih, dan pengharapan. Jadi kita tunjukkan kita orang beriman. Yang kedua, kenapa kita harus terus penuh pengharapan sebagai orang yang sungguh-sungguh beriman? Yang kedua, karena pengharapan itu sebagai bukti atau untuk membuktikan iman kita. Jadi saudara tahu, waktu saya berkata saya berpengharapan, itu saya sedang membuktikan bahwa saya itu orang beriman. Ya kan? Jadi apa yang saya harus, kenapa kita harus terus penuh pengharapan sebagai orang yang beriman? Karena pengharapan itu sebagai bukti atau untuk membuktikan iman kita. Jadi saya akan buktikan iman saya lewat apa? Pengharapan. Tadi kan Ibrani 11 jelas kan, berkata iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi dasar pengharapan saya itu iman. Berarti saya akan buktikan iman saya lewat apa? Pengharapan saya. Jadi yang kedua, karena pengharapan itu sebagai bukti atau untuk membuktikan iman kita. Saudara, buktikan iman saudara sungguh pada Tuhan lewat pengharapan. Nah, saya berikan contoh. Kita kembali ke dalam kitab Ibrani tadi, surat Ibrani tadi. Ibrani pasal yang ke-11. Nanti saudara baca di rumah tentang Ibrani ini, saudara. Itu judul perikopnya udah saksi-saksi iman. Jadi menceritakan tentang orang-orang yang sungguh-sungguh beriman, menjadi kesaksian dalam hidup mereka. Perhatikan ayat ke-7 daripada Ibrani. Karena iman, lihat, maka Nuh dengan apa? Petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Lihat, petunjuk Allah tapi petunjuknya belum kelihatan. Dengan taat, lihat, mempersiapkan batra untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Nah, saudara lihat di sini sebagai contoh. Nuh dia taat karena apa? Punya pengharapan. Karena dia beriman lalu dia taat. Nah, kenapa dia taat? Karena dia punya pengharapan berdasarkan imannya kepada sesuatu yang belum kelihatan. Jadi dia taat, ya kan? Karena ada pengharapan kepada siapa? Berdasarkan imannya kepada Allah pada saat itu. Itu sebabnya saudara kalau baca nanti dalam Kejadian pasal 6, saudara boleh baca situ, Kejadian 6, Kejadian 7 itu menceritakan tentang Nuh. Emang Nuh orang yang luar biasa, hidupnya sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Lalu apa? Tuhan melihat dunia sudah penuh dengan kebobrokan, lalu Tuhan ingin menghukum dunia ini dengan cara bagaimana? Menurunkan air bah. Tapi untuk Nuh, karena dia orang beriman, Tuhan perhitungkan. Lalu Tuhan ingin menyelamatkan. Lalu Tuhan bilang, Nuh, kamu buat bahtera. Itu aja orang belum tahu yang namanya bahtera itu kayak apa. Tapi Tuhan tuntun. Tuhan bilang, kamu buat satu bangunan, katakanlah itu bentuk kayak rumah atau apa ya kan. Kalau analisa saya tidak mungkin bentuknya kayak kapal. Meskipun pernah baca-baca tuh katanya terdapat dia apa? Penemuan bahtera Nuh kan. Menurut saya nggak masuk akal kalau bentuknya udah kayak kapal. Itu bentuk mungkin kayak rumah karena hanya pokok bentuk persegi lah. Nah Tuhan bilang ambil kayu, namanya kayu gofir. Tuhan perintahkan sampai kayu-kayunya. Bikin panjangnya 300 hasta. Berapa meter tuh 300 hasta? Satu hasta tuh 46 atau 45 cm gitu lah kurang lebih. Kaliin aja gitu kan. Nah disuruh buat. Lalu disuruh buat panjang 300 hasta dari kayu gofir, lebar 50 hasta, tinggi 30 hasta, disuruh buat petak-petak dan dibagi 3 lantai. Setelah itu Tuhan bilang, setelah jadi, kamu ambil setiap binatang sepasang-sepasang, masukkan semua dalam bahtera itu. Setelah itu kamu dengan
Istri, ketiga anak, ketiga mantu masuk ke dalam batra itu. Waktu setelah selesai, lalu Tuhan sendiri yang menutup pintunya. Jadi bukan Nuh. Supaya apa? Nggak ada bisa membuka. Saudara boleh baca dalam Kejadian nanti. Tuhan sendiri menutup. Makanya Alkitab bilang, kalau Tuhan membuka pintu, tidak ada yang dapat menutup. Kalau Tuhan menutup, tidak ada yang dapat membuka. Makanya Tuhan sendiri yang tutup itu. Supaya apa? Nanti orang-orang ini kan lihat, wah air bah dia bisa numpang masuk dalam bahtera kan. Sementara Tuhan sudah jengkel ingin menghabisi. Hanya Nuh yang diselamatkan. Begitu tiba hujan tidak pernah berhenti sampai akhirnya seluruh bumi ini penuh dengan air. Saya mau tanya, siapa yang diselamatkan? Nuh, istri, 3 anak, 3 mantu, dan seluruh binatang yang dia bawa masuk sepasang-sepasang. Kenapa dia lakukan ini? Kenapa Nuh taat ini? Nuh taat karena dia punya pengharapan berdasarkan imannya kepada Allahnya. Meskipun peristiwa itu belum terjadi. Nah, saudara lihat. Nah, ini satu pembelajaran buat kita pada malam hari. Kenapa kita harus terus penuh pengharapan sebagai orang yang sungguh-sungguh beriman? Yang pertama, karena pengharapan berdasarkan iman itu tidak pernah mengecewakan. Jadi masalah terbesar bukan terletak pada masalahnya, bukan terletak pada persoalan-persoalannya, tapi terletak waktu kita sudah kehilangan pengharapan. Itu masalah loh. Orang kalau sudah kehilangan pengharapan itu masalah. Jadi bukan masalahnya yang jadi masalah. Setuju? Nah, yang kedua, karena pengharapan itu sebagai bukti atau untuk membuktikan iman kita kepada yang kita percaya. Aku percaya Yesus, aku akan buktikan imanku sebagai orang percaya lewat pengharapanku. Amin? Itu sebagai pembuktian. Nah, saudara nanti boleh baca seterusnya saksi-saksi dalam iman itu. Semua tokoh-tokoh Alkitab itu. Tentang Musa juga diceritakan di situ kan, tentang Abraham juga ya kan. Jadi saudara lihat di sini. Jadi yang kedua, kenapa harus terus penuh pengharapan sebagai orang yang bersungguh-sungguh beriman? Karena pengharapan itu sebagai bukti atau untuk membuktikan iman kita. Jadi saudara harus buktikan dong kalau saudara beriman lewat apa? Pengharapan. Jadi jangan sedikit-sedikit sakit sudah paniknya minta ampun ya, rasakan dunia meruntuh. Padahal tetap pengharapan saudara itu tidak akan mengecewakan. Nah, saya beri contoh gini dah. Saudara misalnya belum punya motor, lalu kepengen punya motor. Nah, apa sikap yang saudara miliki? Hah? Ada sikap berharap tidak? Ada sikap berharap, ya kan? Nah, ini yang disebut dengan pengharapan. Atau orang menjanjikan, ya kamu bantu saya ya, kita ada proyek besar nih. Kalau kamu bantu saya nanti kalau proyek ini sudah selesai semua, goal semua, gua kasih lu mobil atau gua kasih lu rumah. Nah, waktu kita dengar itu ada pengharapan enggak? Ada. Kita berharap, ada pengharapan. Nah, yang janji itu bukan hanya manusia, Tuhan yang janji. Bahwa di dalam dia ada jaminan segala-galanya. Amin. Nah, ini berikan apa? Pengharapan. Makanya Ibrani 11, saudara baca, saudara akan diberkati situ. Ya kan? Nah, sekarang kita lihat Lukas 18 ayat 8b. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya kan? Oh, itu cara hafal Alkitab cepat. Ya kan? Kalau di pesantren atau yang belajar ngaji alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, dal, ro, ja, sim, sim, sod, dal, toda, aim, agim, pakop, kap, lam, minun, wau, ha, lam, alif, am, ja, iya, hafal. Jadi saudara pikir itu kan huruf menghafal huruf Arab. Caranya apa? Nyanyi, nah warna kita nyanyian Matius, Markus, apa tadi? Nah, itu. Sudah? Lukas pasal 18 ayat ke-8. Nanti Yesus waktu datang dia tidak tanya rumahmu berapa, mobilmu berapa, depositomu berapa, uangmu berapa banyak. Enggak. Dia cuma tanya satu. Sudah? 18 ayat ke-8 bagian B. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, siapa anak manusia? Yesus. Adakah ia mendapat adakah ia mendapati iman di bumi? Di bumi ini lihat.
waktu Yesus datang, dia cari masih ada nggak orang-orang yang beriman kepada dia. Dia tidak tanya ya kan, dapatkan iman di bumi. Artinya apa? Waktu Yesus datang ke dunia yang kedua kali, masihkah dia menjumpai orang-orang yang sungguh-sungguh beriman kepadanya dengan hidup di dalam kasih-Nya dan hidup dalam pengharapan kepadanya. Makanya dia bilang, kalau aku nanti datang, masihkah aku jumpai iman di bumi ini? Artinya apa? Masihkah aku jumpai orang-orang yang beriman, yang dia buktikan dia percaya kepada Yesus melalui hidup dalam kasih dan hidup di dalam apa? Pengharapan. Dia tidak tanya berapa uangmu, gerejamu sebesar apa, jemaatmu jumlahnya berapa, lalu Tuhan Yesus salut, kau melakukan hal-hal yang luar biasa, mujizat, sembuhkan yang sakit. Tidak ada urusan semua dengan itu. Makanya kita jangan kejar-kejar mujizat. Jangan kejar-kejar berkat secara materi. Kejar aja dia supaya kita semakin menjadi seperti dia. Amin. Jangan kejar, itu otomatis kalau kita sungguh dalam Tuhan, Tuhan akan berkati kita kok. Jangan kita balik-balik, kan carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenaran semua akan ditambah. Lihat, kalau dia datang, masih adakah ia jumpai iman di bumi ini? Nah, mudah-mudahan kita bagian dari dia jumpai yang memiliki iman, yang kita buktikan hidup dalam kasih dan hidup di dalam pengharapan. Seringkali kita bilang kita beriman tapi masih hidup dalam apa? Contohnya kebencian, apalagi kepahitan, tidak bisa mengampuni, dendam, kecewa, putus asa, ya kan? Mengambil keputusan secara duniawi. Artinya apa? Seperti orang-orang dunia mengambil keputusan menghadapi satu masalah. Tapi kita bilang kita beriman. Enggak, orang beriman dia lakukan seperti apa yang Tuhan mau. Makanya lihat Nuh, menurut apa yang Tuhan perintah sama dia. Kan dia bisa ambil kayu ulin untuk buat perahu, atau kayu apa kayak kan, dia ambil kayu yang Tuhan perintah, ambil kayu gofir. Saya juga belum tahu apa tuh kayak gofir, tapi prinsipnya apa? Dia taat. Dan akhirnya Alkitab katakan dia menghukum dunia. Nah, orang yang sungguh-sungguh beriman hanya hidup berdasarkan iman, kasih dan pengharapan. Di luar ketiga hal ini yang saya beri nama hidup beragama. Jadi orang yang sungguh-sungguh percaya Yesus, beriman, dia hanya hidup dalam kasih, dia hanya hidup di dalam pengharapan. Di luar dari itu, ini yang disebut hanya hidup beragama. Itu kan bahasa Sanskerta, tidak, gama, kacau. Jadi orang beragama, orang mudah-mudahan berharap hidupnya tidak kacau. Ya ini upaya manusia. Akhirnya gagal melulu kan? Kita lihat. Tapi kita hidup dalam Kristus Yesus Tuhan, itu luar biasa. Itu sebabnya hari ini kita mau belajar hidup terus, tetap hidup di dalam pengharapan. Karena itu membuktikan aku percaya Yesus, aku tetap ada pengharapan. Contohnya Paulus. Amin. Nah, saya kira demikian saya sampaikan.